Anda petani padi, pernah nggak lihat sawah yang tadinya ijo royo-royo, tiba-tiba jadi kuning? Wah, ini bisa jadi mimpi buruk ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dua biang keladi utama yang sering banget bikin terkecoh. Pasti langsung cemas kan lihat pemandangan kayak gini? Soalnya kalau kita salah diagnosis, wah, ruginya double. Bukan cuma buang-buang waktu dan uang buat pupuk atau pestisida yang salah sasaran, tapi yang paling parah, bisa-bisa gagal panen total. Lihat deh bedanya. Kiri subur, kanan merugi. Nah, nasib panen kita itu sering kali bergantung sama satu hal. Sejeli apa mata kita mengidentifikasi masalahnya dengan tepat. Yuk kita asah bareng-bareng kemampuan itu sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita punya dua tersangka utama di sini. Keduanya sama-sama bikin padi menguning. Gejalanya mirip-mirip, tapi nah ini dia, penyebabnya itu beda banget. Jadi begini, yang satu, tungro, itu masalahnya datang dari makhluk hidup. Anggap aja kayak penyakit menular yang disebabkan virus. Nah, kalau yang satunya lagi, keracunan besi, ini masalah dari lingkungan, dari benda mati. Tanamannya seolah-olah keracunan unsur kimia dari dalam tanahnya sendiri. Oke, kita bahas tungro dulu. Gampangnya, anggap aja tungro ini kayak flu berat yang menular buat padi. Penyebabnya itu virus, bahkan ada dua jenis virus sekaligus. Nah, karena ini penyakit, makanya disebutnya cekaman biotik. Akibatnya, pertumbuhannya jadi kerdil, daunnya berubah warna. Nah, sekarang lawannya, keracunan besi atau V. Kalau ini bayanginnya gini deh, kayak kita kebanyakan minum vitamin. Besi itu kan sebenarnya penting buat tanaman, tapi kalau kebanyakan malah jadi racun. Makanya disebut cekaman abiotik karena dari unsur tak hidup. Biasanya ini terjadi di sawah yang airnya tergenang terus dan tanahnya asem banget. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang bagian paling serunya, gimana caranya kita jadi detektif di sawah? Yuk kita bedah bareng-bareng bukti-buktinya satu persatu. Nih, kenalan dulu sama komplotannya tungro. Virus tungro itu nggak bisa terbang atau jalan sendiri. Dia butuh kurir buat pindah dari satu padi ke padi lain. Dan kurirnya ya serangga kecil ini, si wereng hijau. Beda banget sama keracunan besi. Kalau yang ini nggak ada kurir atau pembawa penyakit. Masalahnya itu murni dari dalam tanah. Terutama kalau tanahnya asam dan tergenang air terus-menerus. Jadi sumber masalahnya ada di bawah kaki kita. Oke, kita udah tahu soal penyebar dan sumbernya. Tapi petunjuk visual paling penting itu ada di tanamannya sendiri. Jadi apa sih yang coba dikatakan oleh daun-daun padi itu? Yuk kita lihat lebih dekat. Dan ini dia pembeda utamanya. Kunci dari semuanya ada di sini. Kalau tungro warnanya jadi kuning keorangian dan mulainya itu dari daun yang muda. Catat ya, daun muda. Sebaliknya, kalau keracunan besi muncul bintik-bintik coklat kayak karat dan mulainya dari daun yang tua. Nah, ini petunjuk yang paling nggak bisa bohong. Kenapa sih kita harus repot-repot bedain ini? Karena dampaknya, mau itu tungro atau keracunan besi, sama-sama bisa menghancurkan panen. Coba bayangkan, kalau tungro nyerang pas padi lagi tumbuh-tumbuhnya, di awal-awal, 90% potensi panen bisa hilang begitu saja. 9 dari 10 rumpun bisa gagal. Jangan anggap remeh juga keracunan besi. Ini sama berbahayanya. Kerusakannya itu bisa dari 10% sampai, 100% gagal panen total. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Jadi, intinya apa? Salah identifikasi itu bukan cuma keliru biasa. Ini adalah soal nasib panen Anda. Keputusan yang kita ambil di lapangan itu punya konsekuensi ekonomi yang sangat-sangat serius. Oke, biar gampang diingat, mari kita rangkum semua petunjuk tadi jadi satu panduan cepat. Anggap ini contekan yang bisa Anda bawa langsung ke sawah. Yuk kita lihat tabelnya, ada 3 hal yang harus dicek. Pertama, dan yang paling penting, daun. Gejalanya mulai dari daun muda atau tua, itu kuncinya. Kedua, coba deh cabut satu tanaman, periksa akarnya, kondisinya pasti beda. Dan terakhir, lihat pertumbuhan tanamannya secara keseluruhan. Kerdilnya beda. Dengan 3 checklist ini, Anda pasti bisa dapat jawaban yang lebih jelas. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan bekal pengetahuan ini, gimana Anda akan memandang sawah Anda nanti? Lain kali Anda ke sawah, Anda bukan cuma lihat hamparan padi, tapi Anda bisa membaca cerita dan keluhan dari tiap helai daunnya. Anda bukan lagi cuma petani, tapi juga detektif tanaman yang siap melindungi jerih payah dan hasil panen Anda.